Pada Jumat 4 Desember 2020, kelompok kami mengadakan penelitian di sekitar alun-alun kota Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika, Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pada pukul 1 sampai 2. Di lokasi tersebut terdapat banyak pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar. Seperti yang kita ketahui, trotoar merupakan tempat untuk para pejalan kaki yang seharusnya tidak boleh diganggu fungsinya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Hendrik, Udah berapa lama berjualan di sini? kurang lebih 4 tahunan. Kan di sini tuh fasilitas umum ya, Pak ya? Ada peraturannya gitu di Kota Bandung, nggak boleh berjualan di fasilitas umum di perdanya. Kalau menurut Bapak itu gimana? Ya kalau menurut saya masih ya itu makan aturan pemerintah. Kalau saya makan orang jualan butuh. Alasannya jadi butuh Karena ya, gitu ya, kebutuhan. Pak? Meskipun melanggar juga nggak Iya. apa-apa. Meskipun melanggar juga kan karena saya butuh. Daripada usaha yang lain-lain yang dilarang gitu. Mending jualan aja. Oke, tadi kan Pak ada patroli satpol gitu. Itu jadinya gimana, Pak? Itu mah biasa. Dikasih teguran biasa? Iya. Kalau lagi kayak gini, kondisi COVID gini, Apanya? peraturannya diringanin atau tetap kena teguran? Ya kalau selama pandemi masih saya rasa mah masih agak landai, jadi nggak terlalu ini. Kalau sebelum pandemi kan satpol juga kalau jualan gini kadang diakut. Oh, tapi kalau lagi situasi gini nggak apa-apa gitu ya, Pak ya? Ya kalau situasi gini masih landai, nggak terlalu ini. Pantau. Kalau Bapak di sini sedang apa, Pak, di alun-alun? Lagi main aja, lagi ke Bandung aja, lagi ke Oh. Bandung. Di sini kan banyak pedagang kaki lima ya, Pak ya? Ya, Itu kan sebenarnya ada aturannya kalau di fasilitas umum tuh nggak boleh ada yang berjualan. Kalau Bapak pernah beli nggak gitu dari pedagang kaki lima gini? ya kadang beli, kadang enggak sih, enggak juga sih, gitu. Hanya kan ngelihatnya, posisi lihat gimana orangnya sih ya, gitu yang jualannya gitu. Nah, Kalau menurut Bapak aturan yang nggak bolehnya itu gimana sih, Pak? jadi sih gimana ya pemerintah, kalau memang mau difasilitasin tempat sih, sebenarnya kalau taruh di basement juga sih kasihan juga, kasihannya kan orang-orangnya kan jarang ke bawah. Iya. Gitu kan, hanya untuk parkiran mobil gitu kan. Kedua gimana ya, kayak gubernur sekarang kan nggak nempatin untuk apa yang untuk fasilitas pedagang gitu, nyari lokasi untuk pedagang tuh enak gitu supaya bisa orang bisa di situ gitu. Hanya posisinya kan nggak bisa gitu kan, pemerintah nggak ngasih dari dulu ya, memang nggak ngasih dari Bandung gitu. Memang tempat sih bagus gitu, tempat bagus, hanya kurangnya fasilitas tempat untuk dagangnya gitu, untuk pedagang-pedagang kecil ini yang nggak ada gitu, kasihannya. Pemerintah nggak berpikir di situ sih, nggak berpikir di situ gitu. Hanya fasilitas, hanya operasi nangkap, kasihannya pedagangnya gitu kan, susah gitu. Kasihan juga sih kalau kita ngelihat kayak di Jakarta kan, saya di Jakarta kan ada fasilitas tempat gitu, ada disiapin tempat, tapi secara terbuka, tapi ada lokasinya enak gitu, ditempatin. Nggak kayak di Bandung, kurang fasilitasnya sih di Bandung gitu. Jadi menurut Bapak sebenarnya peraturannya tuh udah efektif, cuman dari aparatnya dan pemerintahnya sendiri di Kota Bandung belum memberikan solusi gitu ya, Pak ya, buat pedagangnya gitu. Belum bisa. Berdasarkan hasil analisa kami, teori totalitas tidak dapat diterapkan karena teori ini lebih mementingkan keperaturannya saja. Sedangkan kasus ini, penegak hukum tidak tegas terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan teori pengayoman lebih menonjol karena penegak hukumnya tidak tegas, namun lebih mencenderungkan pedagang kaki lima untuk berdagang di lokasi tersebut. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, dalam pasal 7 disebutkan pembagian zona, selanjutnya pasal 8 penjelasan zona merah, dan pasal 12 tentang 7 titik zona merah. Lokasi dalam video ini dilakukan di sekitar alun-alun dan masjid yang berarti termasuk ke dalam zona merah. Kaidah budi nurani dan hukum jadi saling melemahkan, baik dari para pedagang kaki lima maupun pengunjung. Karena, seperti paparan dalam wawancara bersama para pedagang kaki lima, para pedagang berdagang dengan tujuan untuk mencari nafkah.
Sedangkan para pengunjung tetap membeli barang dagangan dari para pedagang tersebut. Padahal sesuai dengan Perda Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima terdapat pasal 24 ayat 1 yang melarang masyarakat untuk membeli dari para pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah. Jadi, kaidah budi nurani dan hukum saling melemahkan dalam kasus ini. Kesadaran hukum dari para PKL dan pengunjung semakin terlihat di kasus ini. Mereka sama-sama menyadari bahwa peraturan tentang PKL itu diberlakukan di Bandung, namun mereka tetap melanggarnya. Kurangnya efektivitas dalam kasus ini jadi semakin terlihat. Berdasarkan teori, kaidah, dan kesadaran hukum yang telah kami paparkan, serta hasil wawancara kami dengan PKL dan pengunjung setempat, yang disebutkan bahwa peraturan yang dibuat tidak ditegakkan dengan baik dan kurangnya solusi dari pemerintah dalam menangani kasus ini. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PKL itu dapat kita lihat dari sudut pandang sosiologis, karena analisa sosiologi melihat serta memahami suatu hal atau permasalahan itu sebagai suatu fenomena dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, fenomena atau peristiwa yang diambil adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Selain itu, sosiologis juga menyatakan bahwa kaidah hukum itu sendiri membawa atau mempengaruhi perilaku dari masyarakat yang diberikan kaidah hukum tersebut. Artinya hukum itu mempengaruhi sikap yang dikehendaki oleh hukum. Dapat dilihat juga dari sudut pandang sosiologis bahwa suatu hukum dapat dipatuhi apabila ada sanksi yang menjerat sehingga masyarakat tertentu mau untuk mematuhi kaidah hukum tersebut. Solusinya adalah bila preventif, pedagang kaki lima dapat diletakkan di gedung-gedung pemerintah daerah di sekitar alun-alun yang khusus dibuat untuk pedagang kaki lima agar tetap bisa berjualan dan pembeli dapat membeli, serta ruang untuk tempat yang dilanggar ditanam tanaman agar tidak ada lagi yang menempatkan dagangannya di sana. Solusi represif untuk penegakan hukumnya, aturan yang berlaku harus tegas, tidak sekedar denda, tetapi juga harus memberi kurungan sebagai efek jerah.